Perkenalkan, nama saya Jerlin Membaya, nomor induk mahasiswa 217611081. Di sini kami akan membahas tugas dari mata kuliah Jaringan Nirkabel bersama rekan kelompok saya, Melda Palebangan, Tia Lili Borong, Dita Limbung Manggiwa, Veronica Beru, dan saya sendiri, Jerlin Membaya. Jurnal yang saya review yaitu Wireless Technology Development, penulis Luciana Citradewi dengan judul Wireless Technology Development History Now and Then. Bunyi abstrak, teknologi wireless adalah suatu alat teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi atau koneksi baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan media udara atau lebih tepatnya frekuensi radio. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu mencari dan mengumpulkan serta merangkumkan beberapa informasi yang berasal dari beberapa sumber yang berbeda seperti dari jurnal, buku, paper, dan internet. Tujuan dari penelitian ini yaitu mencari informasi mengenai beberapa perbedaan karakteristik teknologi wireless yang ada saat ini dan beberapa pengimplementasiannya, serta beberapa sistem yang dapat diimplementasikan di masa depan menggunakan teknologi wireless. Kelebihan dari paper ini yaitu mempermudah user, hemat pemakaian energi listrik, dan tentunya hemat pemakaian biaya. Kekurangan dari paper ini yaitu pengguna pemula memerlukan pembelajaran mengenai alat baru lagi dan cara menghandlenya serta setup koneksinya yang lama. Hasil penelitian, Bluetooth difokuskan untuk Personal Area Network atau PAN dan memang dikembangkan untuk menyediakan hubungan internet koneksi antar alat mobile kecil seperti telepon seluler yang kita gunakan sehari-hari, notebook, PDA, dan lain-lainnya. Bluetooth pada masa kini sudah digunakan oleh orang-orang pada umumnya untuk melakukan komunikasi atau alat transfer data dalam ukuran kecil dan jarak jangkauan jarak yang tidak begitu jauh. Kesimpulan dari paper ini, teknologi komunikasi wireless yang menggunakan frekuensi radio sebagai media pengganti kabel sudah banyak digunakan saat ini, mulai dari metode komunikasi telegram tanpa kabel, telepon tanpa kabel, hingga kini transfer data melalui perangkat elektronik tanpa kabel. Jadi, saat ini kita bisa mentransfer data tanpa menggunakan kabel, tetapi melalui jaringan wireless. Itulah hasil presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dita Limbung Manggiwa dengan nomor induk mahasiswa 217611076. Judul jurnal yang saya review yaitu Membangun Jaringan Wireless Local Area Network pada CFEB Dik Bengkulu. Subjek penelitian saya yaitu Wireless Local Area Network. Metode penelitian yaitu jaringan WLAN dibangun menggunakan mikrotik sebagai pusat jaringan. Metode yang dibangun adalah metode pengembangan jaringan. Jaringan LAN yang dikembangkan menjadi jaringan WLAN yang lebih fleksibel, efektif, dan efisien. Tujuan penelitian yaitu mengembangkan wireless LAN dengan menggunakan access point untuk membangun hotspot area pada kantor. Dengan adanya hotspot ini dapat memudahkan para pekerja saling bertukar data dan juga mengakses internet. Kelebihan dari jurnal yang saya review yaitu keunggulan jaringan WLAN adalah tingkat fleksibilitas yang jauh lebih baik daripada jaringan LAN. Teknologi jaringan WLAN pada mikrotik dapat digunakan untuk perluasan jaringan LAN. Kekurangan yaitu kelemahan jaringan WLAN adalah adanya interferensi radio oleh tembok dan jarak user dari access point. Hasil penelitian yaitu WLAN pada CFEB menggunakan mikrotik sebagai server pusat jaringan
Penelitian ini menghasilkan jaringan WLAN, login hotspot, bandwidth, manajemen, dan firewall. Kesimpulan yang saya ambil yaitu jaringan WLAN yang sudah dibangun memudahkan user dalam mengakses jaringan internet, meningkatkan efektivitas pemakaian jaringan, dan memudahkan pengembangan dan penambahan user. Perkenalkan, nama saya Fernanda Beru dengan NIM 217611008. Di sini saya mereview judul yaitu tinjauan teknik teknologi perangkat wireless dan standar keamanan. Subjeknya Bluetooth. Metode penelitian, teknologi Bluetooth menggunakan protokol IEEE dan Wi-Fi berada pada spesifikasi 800.11. Kecepatan transfer dan daerah jangkauan Bluetooth dan transfer data cocok dengan perangkat-perangkat PDA karena daya jangkauannya lebih luas dan transfer datanya lebih besar. Tujuan penelitian menentukan kebijakan dan fitur-fitur keamanan yang harus diterapkan ketika permintaan suatu hubungan sudah dibuat. Kelebihan, tanpa kabel, sinyal dapat menembus tembok, daya relatif murah, berdaya rendah, atau relatif kecil. Kekurangan, kemungkinan terjadinya interferensi dengan teknologi yang menggunakan ISM band. Kecepatan data relatif rendah, sinyal rendah di luar batasan. Hasil penelitian, komputer terhubung secara langsung dan salah satu dari komputer berfungsi sebagai server dan lainnya sebagai klien atau lebih dikenal dengan istilah peer-to-peer. Kesimpulan, teknologi wireless memiliki macam aplikasi teknologi yang memiliki karakteristik, begitu juga dengan kelebihan dan kekurangan pada masing-masing teknologi tersebut. Terdapat beberapa standar keamanan yang dapat diterapkan dalam pemakaian teknologi wireless. Dalam penggunaan, setidaknya user dan operator harus memenuhi standar keamanan agar pada perangkat teknologi yang digunakan juga aman. Perkenalkan, nama saya Tia Lili Borong dengan NIM 217611063. Judul jurnal yang saya review yaitu Analisis Penerapan Arsitektur Wireless LAN menggunakan Top-Down Approach pada PT Telkom Pontianak. Tujuan penelitian, memberikan sebuah informasi dalam memilih dan menentukan sejumlah komponen dari perangkat teknologi informasi yang menjadi kebutuhan dari suatu arsitektur sistem jaringan wireless. Subjek penelitian, analisis jaringan wireless LAN menggunakan top-down approach. Metode penelitian, melakukan wawancara kepada seluruh unit yang terkait dengan penerapan sistem jaringan wireless sebagai media transmisi data. Kegiatan observasi mencakup seluruh mekanisme proses yang berhubungan secara langsung dengan arsitektur jaringan wireless. Kekuatan, hemat biaya dan kecepatan lebih tinggi. Kelemahan, jaringan yang ada masih tidak lancar dan sering putus. Hasil penelitian, jaringan wireless LAN ini dapat bekerja dengan sistem semestinya, walaupun terkadang terdapat request timeout dari perintah ping yang dilakukan. Kesimpulan, penerapan model LAN teknologi SPOIS dengan menggunakan metode top-down approach dalam melakukan analisis penerapan arsitektur jaringan wireless LAN pada studi kasus PT Telkom Pontianak adalah penggunaan arsitektur jaringan wireless LAN menggunakan manfaat yang lebih banyak dengan biaya yang lebih murah dan kecepatan yang lebih tinggi dibanding dengan menggunakan teknologi build-up. Perkenalkan, nama saya Melda Pelebangan, NIM 217611045. Jurnal yang saya review yaitu pentingnya penggunaan jaringan Wi-Fi dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustaka pada kantor, perpustakaan, dan kearsipan daerah Kota Tidore Kepulauan. Metode penelitian,
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor, yang termasuk dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Tujuan penelitian untuk meningkatkan masalah ke dalam penggunaan jaringan Wi-Fi dalam memenuhi kebutuhan informasi pemustaka pada kantor perpustakaan dan kearsipan daerah Kota Tidore, Kepulauan. Tempat penelitian, kantor perpustakaan dan kearsipan daerah Kota Tidore, Kepulauan. Kelebihan, memberi pengaruh cukup besar terhadap cara orang bersosialisasi dengan orang lain. Begitupun dengan kantor perpustakaan dan kearsipan daerah Kota Tidore, Kepulauan yang menyediakan jaringan internet dalam Wi-Fi. Kekurangan, belum tersedianya alat untuk mengakses informasi secara online, yaitu perangkat komputer, sehingga perpustakaan harus memiliki laptop atau gadget yang mengakses informasi secara online. Hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian tentang ketersediaan jaringan pada kantor perpustakaan dan kearsipan, maka dapat diketahui bahwa pada kantor perpustakaan dan kearsipan menyediakan jaringan Wi-Fi sejak pertengahan tahun 2014 dan mulai beroperasi 1 minggu kemudian. Kesimpulan, penggunaan jaringan Wi-Fi oleh perpustaka yang berkunjung ke perpustakaan, kemudian tujuan ke perpustakaan, selain membaca bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan, juga memanfaatkan jaringan Wi-Fi yang tersedia dengan mengakses informasi online. Pengiriman file menggunakan jaringan wireless, yaitu Bluetooth. Pertama-tama kita aktifkan Bluetooth di 2 perangkat yang akan kita tempati mengirim file. Kemudian kita sambungkan. Di sini sudah tersambung, saya akan mengirim data menggunakan jaring sambungan ini. Kemudian saya memilih file yang akan saya kirim. Saya pilih, kemudian lainnya berbagi Bluetooth. Kemudian kita sambungkan ke perangkat yang sudah tersambung. Di sini mengirim, minta persetujuan ke perangkat yang sama satu. Di sini sudah terkirim. Jadi sudah sukses. Sekian dan terima kasih.